Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang machine learning kali ini saya akan lanjut berbicara tentang KNN. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari KNN, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan caranya bagaimana kalian bisa menentukan nilai K yang baik dan juga contoh soal. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau salah satu hambatan dari penggunaan KNN adalah bagaimana caranya kita menentukan nilai K. Kita harus menentukan nilai K yang tepat untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang maksimal. Sebenarnya bagaimana sih cara menentukan nilai K dalam KNN, atau bagaimana cara menentukan jumlah tetangga yang tepat dalam algoritma KNN, ya? Ternyata tidak ada cara khusus untuk menentukan nilai K, ya. Tidak ada cara khusus untuk menentukan nilai terbaik dari K. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencoba beberapa nilai untuk menemukan yang terbaik. Oke. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau KNN ini adalah metode yang gampang diimplementasikan, ya. Tetapi tentunya ini ada ada kekurangannya juga. Jadi kita harus menentukan nilai K yang terbaik, tapi sebenarnya juga tidak ada cara yang khusus bagaimana harusnya kita menentukan nilai K terbaik dalam KNN. Jadi kita harus mencoba berbagai macam nilai, ya. Oke, jadi kita bisa menjalankan algoritma KNN beberapa kali dengan nilai K yang berbeda dan memilih K yang mengurangi jumlah kesalahan yang ditemui. Nah, ini misalnya kita mempunyai sebuah data yang akan kita klasifikasi, ya. Kita punya data testing, kita punya data latih, ya. Jadi kita coba beberapa kali dengan data testing dan data latih. Data testing dan data latihnya kemungkinan tidak sama di setiap percobaan juga, ya. Jadi harus kita acak-acak juga. Jadi kita harus menentukan nilai K yang berbeda. Pertama K-nya sama dengan 3, misalnya selanjutnya kalian pakai 5, selanjutnya kalian pakai 7. Nah, sampai berapa K yang kalian tentukan batasnya, itu harus dicoba satu-satu untuk menentukan nilai K yang terbaik, ya, seperti itu loh. Jadi banyak banget dong percobaannya gitu, ya. Iya, memang nanti akan banyak percobaannya, tetapi tidak perlu semua nilai dari angka itu kalian cobakan untuk nilai K, ya. Jadi kalau nilai K-nya terlalu kecil, ya, apa yang terjadi saat nilai K diturunkan menjadi 1 atau mendekati 1, prediksi tentunya akan menjadi kurang stabil. Oke, bagaimana itu maksudnya? Misalnya ini kita punya data, dan data yang kuning ini adalah data baru, ya. Oke, ini sudah saya pakai di contoh sebelumnya juga, di mana data yang baru ini masuk ke kelas A atau ke kategori A karena di sana menggunakan K sama dengan 5 dan tetangganya yang paling dekat itu adalah ini, ya. Jadi 3 dari 5 tetangga yang terdekat itu mempunyai kelas A. Oke. Jadi dia terklasifikasi sebagai kelas A. Nah, kalau K diturunkan menjadi 1, berarti hanya ada satu tetangga yang bisa menentukan kelas dari data baru tersebut. Jadi tidak ada banyak suara yang ikut dalam menentukan kelas satu data ini, ya. Misalnya kelas tersebut yang data baru tersebut ternyata paling dekat dengan data ini, ya. Nah, tetapi dia hanya dekat dengan data ini yang warna biru tua, tetapi warna biru tua yang lain itu jauh. Nah, jadi di situ bisa membuat kita akan salah klasifikasi. Jadi K yang 1 atau yang mendekati 1 itu prediksinya menjadi kurang stabil, ya.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus meningkatkan nilai K. Jadi tidak mendekati 1 gitu ya. Jadi prediksi menjadi lebih stabil karena adanya suara mayoritas ya. Dan dengan demikian lebih mungkin untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Seperti tadi kalau nilai K-nya jadi 5, kita tahu oh dia dekat dengan lebih banyak data biru muda daripada data biru tua. Jadi ada suara mayoritas dan kita bisa menentukan kelas yang lebih baik untuk data yang baru. Tapi sampai kapan? Sampai titik tertentu ya. Kalau K-nya jadi banyak, terlalu banyak, itu juga akan tidak bagus untuk klasifikasi dengan KNN ya. Jadi kalau sampai di nilai K yang terlalu besar, artinya kita akan mulai menyaksikan peningkatan jumlah kesalahan klasifikasi ya. Pada titik inilah kita tahu bahwa kita telah menggunakan nilai K yang terlalu besar. Oke. Jadi kapan kita harus berhenti? Saat lebih banyak data yang salah di klasifikasi. Oke. Jadi tidak semua nilai K kita harus coba, tapi kita harus tahu kapan harus berhenti mencoba menambah nilai K-nya. Oke. Ini adalah contoh grafik klasifikasi classification error dibandingkan dengan nilai K ya. Oke, K value-nya ada di sumbu X yang di bawah, dan ini adalah banyaknya data yang salah klasifikasi di sumbu Y ya. Mendekati 0 di sini 1, yang salah klasifikasi itu tinggi sekali ya, mendekati 50. Setelah itu ditambah nilai K-nya yang salah klasifikasi makin turun ya. Di sini akhirnya mungkin di sekitar K sama dengan 10 dia mencapai jumlah kesalahan yang minimal. Setelah itu masih dicoba tingkatkan lagi nilai K-nya. Ternyata setelah ditingkatkan nilai K-nya, kesalahannya malah bertambah. Nah, jadi itu kapan kalian harus berhenti? Kalian coba semuanya, tidak semuanya ya, coba beberapa nilai K. Setelah itu kalian lihat kapan dia meningkat errornya. Kalau sudah meningkat berarti kalian pilih yang paling baik ya. Di sini dipilihnya kira-kira nilai K-nya sama dengan 10. Berarti yang di bawah 10 tidak dipilih, yang di atas 10 tidak dipilih. Berarti 10 tetangga yang dipakai. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kasus di mana kita mengambil suara mayoritas di antara label yang seperti tadi, ada 3 di kelas biru muda dan ada 2 di kelas biru tua. Berarti kita gampang menentukannya ya, karena yang paling banyak ada di kelas biru muda, kita tentukan dia kelas biru muda. Nah, kadang ada terjadi jumlah kelas di biru muda itu sama dengan jumlah tetangga yang di biru muda sama dengan tetangga yang di biru tua. Nah, bagaimana seperti itu? Kita biasanya membuat nilai K itu angka ganjil sebagai tie break ya. Kalau untuk 2 kelas kita membuat nilai K-nya angka ganjil sebagai tie break. Jadi kalau misalnya ganjil berarti tidak mungkin terbagi rata ya. Kalau ganjil tidak mungkin terbagi rata di dalam kelas-kelasnya untuk 2 kelas atau kelas yang genap. Jadi ini kita gunakan biar tidak ada yang sama nilai dari tetangganya. Jadi pasti ada yang lebih banyak jumlahnya ya. Nah, itu adalah bagaimana caranya kalian menentukan nilai K terbaik. Tidak ada cara yang khusus, kalian harus mencoba, tapi tidak semuanya kalian buat grafik seperti tadi, yang mana yang paling baik. Nah, untuk contoh kasus dari KNN ini saya mengambil contoh dari link ini. Kalian bisa klik linknya di description box ya, sudah saya siapkan di sana. Permasalahannya begini, misalkan ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ya, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut masuk ke dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Jadi di sini ada 2 kelas ya, kelas Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Coba kita bisa menentukan dengan menggunakan KNN, yaitu dengan
melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau tetangganya. Jadi bagaimana kita membawa permasalahan tersebut dengan algoritma KNN? Nanti kita coba gambarkan seperti ini ya. Misalnya ada rumah yang titik-titiknya seperti ini datanya. Setelah itu kita punya rumah yang di sini juga. Yang titiknya kuning itu ada di Kota Bandung, dan yang titiknya biru itu ada di Kabupaten Bandung. Nah, kita akan menentukan rumah yang merah yang baru ini apakah dia masuk ke Kota Bandung atau ke Kabupaten Bandung. Tentunya kita bisa menentukannya dengan mencari jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau tetangganya. Jadi rumah yang paling dekat itu kelasnya akan sama dengan data yang baru. Nah, seperti itu ya. Langkah penyelesaiannya ini sama dengan langkah KNN yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga atau nilai K ya. Misalnya kita tentukan 3 tetangga terdekat, yaitu K-nya sama dengan 3. Kedua, kalian hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut. Lalu urutkan hasilnya berdasarkan jarak yang terkecil ya, mulai dari terkecil ke terbesar. Oke. Ketiga, ambil 3 tetangga yang paling dekat. Lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau wilayah kabupaten. Ya. Bila dari 3 tetangga tersebut terdapat ada 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung. Di sini maksudnya yang mayoritas ya, kita ambil yang mayoritas. Kalau ada 2 atau lebih rumah yang masuk ke dalam wilayah Kota Bandung, berarti rumah yang baru itu adalah lokasinya di Kota Bandung. Sebaliknya, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Di sini kita pakai nilai mayoritas ya. Datanya kira-kira seperti ini. Ini sumbernya sama seperti yang tadi. Jadi ada rumah A sampai rumah J. Yang biru ini masuk ke Kota Bandung. Yang warnanya merah ini masuk ke Kabupaten Bandung ya. Kita punya data latitude dan longitude-nya. Setelah itu rumah yang mau kita cek adalah rumah X dengan latitude 19, longitude 25, dia masuk ke kota atau ke kabupaten. Oke. Berarti kita punya data A sampai J, fiturnya ada 2, latitude dan longitude. Dan kelasnya ada 2, ada kelas kota, ada kelas kabupaten. Ya. Yang diminta adalah rumah X itu masuk ke kelas kota atau kelas kabupaten. Informasi dari data yang kita dapatkan, ada yang namanya independent variables, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu latitude dan longitude. Dependent variable atau variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain atau dipengaruhi oleh independent variabelnya, pada contoh data di atas yang termasuk adalah lokasi. Ya. Setelah itu rumah A sampai E yang tadi tandanya adalah merah ya, adalah rumah yang masuk ke dalam wilayah kota. Rumah F sampai J adalah rumah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Hitung jarak dan urutkan jarak. Oke, kita di sini menghitung jaraknya dengan Euclidean distance dengan latitude dan longitude-nya. Setelah itu kita dapat jarak yang seperti ini dan kita urutkan berdasarkan dari jarak yang terkecil ke jarak yang terbesar. Kita dapat 3 data teratas di sini karena K-nya sama dengan 3, kita ambil hanya 3 data teratas. Oke. Kita lihat ada 1 yang masuk di kelas merah dan 2 yang masuk di kelas biru. Oke, kalau misalnya ini kita pakai yang mayoritas, berarti rumah X itu masuk di kelas biru ya. Oke, rumah H kabupaten yang memiliki jarak 2,24, dia ada di kabupaten. Rumah C dan E itu rumah yang berada di
kota. Jaraknya 3, jaraknya 3,16. Karena kita yang pakai di mayoritas, jadi rumah X adalah rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung. Oke. Kalau kita pakai nilai K lainnya, kalau kita pakai nilai K sama dengan 1, apa yang terjadi? Berarti rumahnya terklasifikasi atau masuk di kabupaten ya. Sini berbeda. Kalau kita pakai nilai K sama dengan 2, genap ya. Genap dan 2 kelas, berarti ada yang sama di sini ya. Kelas kelas kabupaten ada 1, kelas kota ada 1. Nah, maka dari itu kita memakai jumlah K yang ganjil ya. Nah, untuk K sama dengan 3 itu akhirnya menghasilkan ada yang mayoritas ya. Jadi ada 2 yang di kota, 1 yang di kabupaten. Kalau kita tambah lagi nilai K-nya jadi 4, ternyata sama lagi hasilnya ya. Ada 2 yang di kabupaten, 2 yang di kota. Kalau kita tambah lagi nilai K-nya sama dengan 5, oh ternyata hasil klasifikasinya berubah lagi, karena mayoritasnya adalah yang di kabupaten ya dibandingkan dengan yang di kota. Setelah itu kita tambah lagi nilai K-nya sama dengan 6. Nah, seperti ini yang mayoritas kembali ke kota ya. Ditambah K-nya sama dengan 7, yang mayoritasnya sama dengan kota juga. Nah, bagaimana caranya kita mengecek ya? Jadi kita harus untuk mengecek kita harus tahu klasifikasinya terlebih dahulu. Jadi kita pakai data yang sudah terlabeli terlebih dahulu untuk menentukan nilai K yang paling baik. Setelah itu baru kalau ada data yang belum terlabeli ya kita pakai setelah kita menemukan nilai K yang paling baik. Nah, seperti itu ya. Itu tadi saya mencoba-coba nilai K untuk menggambarkan ke kalian bagaimana perubahan nilai K itu bisa menentukan perubahan dari kelasnya ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai terakhir. Semoga materi tentang KNN kali ini bisa kalian terima dengan baik ya. Semua materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini bisa kalian cek linknya di description box ya. Link untuk contoh soal yang saya pakai juga ada di sana. Silahkan kunjungi alamatnya ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Untuk yang belum, saya tunggu subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!